Tentu proses demokrasi yang kita laksanakan ini yang membuat Partai Amanat Nasional, saudara, kompak, solid, dan kita bisa melewati perjalanan kemarin yang kita rasakan berat, yang tidak mudah. Kalau kita lihat teman-teman partai, teman-teman kita yang survei 3% di sana, kalau kami di awal survei 1,2, 1,5, 1,8. Alhamdulillah berkat kerja keras saudara, seluruh pengurus mulai dari cabang, ranting, kemudian kabupaten, kota, provinsi, saudara semua bekerja keras, berjuang siang malam, mulai dari masa sebelum kampanye, masa kampanye, setelah diputuskan KPU, sampai ke pasca pemilu, yaitu Mahkamah Konstitusi. Saya juga terima kasih kepada Pak Sudi dan teman-teman yang terus berjuang. Memang kita tidak dapat menambah, tapi kita berhasil mempertahankan posisi kita yang ada di. Untuk perjuangan teman-teman saya ucapkan terima kasih. Saudara-saudara yang saya banggakan, sekali lagi ini semua adalah hasil kerja keras saudara. Kita syukuri, kita meningkat kursinya dari 44 menjadi 48. Saudara, memang awal saya sempat juga kecewa, ya, ini lama-lama 2 hari. Karena di benak saya itu 2 tahun non-stop kita bekerja, 2 tahun terakhir itu seperti terpotret paling itu porsinya antara 55 dan 60. Bukan hayalan, tapi memang hitung-hitungannya menurut saya nyata antara 55 dan 60. Tapi yang kita capai 44, Tuhan kecewa, tapi itu kita syukur. 48 kita syukur, ya. Nambah 4 kursi. Lama-lama saya pikirkan, saya renungkan, saya tak mau mensyukuri dengan Allah bahwa 48 itu ternyata itu anugerah yang luar biasa, yang itulah yang harus kita syukuri di tengah-tengah persaingan kemarin yang sangat ketat, keras, dan tentu keterbatasan yang kita miliki. Karena pertandingan kemarin memang kita tidak usah detail lagi dan sudah lewat, perlu tidak dengan KPU-nya, Bawaslu-nya, pelaksanaannya, politiknya, dan lain itu luar biasa. Ini sudah kita selesaikan semua, ya sudah, proses Mahkamah Konstitusi sudah, Pilpres juga alhamdulillah 2 kali kita mendukung Pak Prabowo, itu yang ketiga kalinya. Alhamdulillah 3 kali ini berhasil. Prabowo Gibran telah ditetapkan, tinggal nanti menunggu pada tanggal 20 Oktober akan dilantik. Oleh karena itu kita harapkan melalui teman-teman yang hadir dari seluruh tanah air, di teman-teman media, saya mengajak seluruh Indonesia, kita semua move on, bahwa proses politik sudah selesai. Saatnya kita bersama-sama bersatu kembali. Apakah pendukung 01, 02, 03, sebagai negara besar, salah satu kunci bagi kita kalau kita menjadi negara maju adalah bersatu, kerjasama. Karena kelemahan kita mulai dulu ratusan tahun dijajah, pecah belah, ya salah satu sebab karena penjajah atau orang lain mampu memecah belah.
Mudah-mudahan itu menjadi pelajaran penting. Setelah Pilpres ini kita bisa bersama-sama bersatu kembali untuk mencapai cita-cita Indonesia Merdeka yang tahun 2045 nanti akan mencapai 100 tahun, menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Saya baca kemarin ada yang belum dilantik sudah mengatakan nggak mungkin kita jadi negara maju, jembatannya sudah putus. Saya kira apa namanya, rasa optimis penting, apalagi disampaikan oleh para pemimpin. Dan tujuan Pak Prabowo baru mau, kita harapkan dukungan dari seluruh Indonesia, tokoh-tokohnya mendukung pikiran-pikiran, konsep, gagasan. Kalau tidak bisa, ya bantu doa. Kalau tidak bisa bantu doa, ya paling tidak jangan memutus harapan. Ya kan? Jangan memutus harapan, apalagi menjadi kecewa. Karena terus terang perjuangan musim itu tidak mudah, apalagi di tengah dunia yang sekarang berubah. Nah ini sudah 2 tahun diangkat Pak Jokowi jadi Menteri Perdagangan. Kalau dulu Barat mempromosikan perdagangan bebas, lahirlah lembaga-lembaga perdagangan dunia, ada WTO, ada APEC, G20, macam-macam. Tapi sekarang Barat sendiri, kalau kita lihat grafiknya 1 tahun terakhir itu terjadi peningkatan 300% hambatan perdagangan. Kemarin di Jawa Barat disampaikan itu berat, yang namanya perdagangan bebas tidak cerita. Nah, Mas Derajat ekonomi segera memahami. Sekarang dalam perdagangan negara itu kita kenal friend sorry. Kalau nggak friend enggak. Gitu. Barat kalau dari Tiongkok, tapi tidak melarang. Pakai mekanismenya banyak, ada tarif, ya, baja, keramik, pakaian, mobil dari Tiongkok kasih tarif 4 kali lipat. Sama juga melarang. Kita misalnya sawit kita, bahkan pemerintahnya tahun 2021 4,5 miliar dolar ekspornya. Sekarang tinggal 1,5. Apalagi tahun depan lahir nanti UDR itu undang-undang mengenai deforestasi. Jadi kalau nanti Maluku Utara mau kirim kopi, ya Sultan mau kirim apa cengkeh, ditanya dulu, ini kopi cengkehnya ini nanamnya di mana? Karetnya nanam di mana? Perusahaan hutan atau enggak? Terus dia kasih sertifikat. Oh ini bagus miliknya, baru bisa masuk. Kalau enggak bisa masuk. Jadi hambatan luar biasa. Tidak mudah. Belum geopolitik. Itu juga. Kemarin di Jawa Barat ada pengusaha yang dulu. Dia ekspor ke, ada yang ke India, ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Latin Amerika. Perjalanan normal misalnya ke Amerika Latin itu kapal kira-kira bisa antara 25 hari 30 hari. Sekarang 2 bulan setengah. Karena harus mutar. Ada rute-rute tertentu yang nggak boleh dibuat. Jalannya, rutenya berbeda. Nah, itu tidak mudah. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita punya peluang sebetulnya. Karena kita ini bisa diterima Barat dan Timur. Tiongkok kita berteman, dengan Barat kita berteman. Tapi dengan catatan sekali lagi kata kuncinya adalah kolaborasi kerjasama. Nah, karena itu saya mengajak mengimbau, mari kita seluruh Indonesia, melalui teman-teman media, ASEAN Bandar kita bersatu. Pak Prabowo telah dipilih, resmi sah, KPU, Mahkamah Konstitusi, tinggal menunggu pelantikan tanggal 20 Oktober. Dan
mengajak mari kita dukung, kita kasih konsep pikiran. Tapi kalau tidak bisa, mohon doanya. Kalau tidak bisa juga sekali mohon jangan mengganggu, agar apa yang kita cita-citakan bisa kita capai. Saudara-saudara, kita hari-hari ini menghadapi agenda besar yaitu pilkada. Dari rangkaian proses demokrasi yang kita laksanakan di tanah air. Pileg sudah, pilpres sudah, hari ini kita akan memasuki proses pilkada. Ada 500 berapa? 500 lebih kabupaten kota, 37 pilihan gubernur. Tentu ini sekali lagi amat penting, karena gubernur, bupati yang akan menentukan arah kabupaten provinsi seperti apa hari-hari esok dan yang akan datang. Proses pilkada ini mari kita kawal betul secara sungguh-sungguh agar nanti berhasil memilih pemimpin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Pemimpin kepala daerah yang bisa sinergi untuk memajukan Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi tim pilkada saya meminta mengawal ini secara sungguh-sungguh. Saudara yang saya hormati dan saya banggakan, kita akan menghadapi proses-proses politik hari ini dan yang akan datang, proses dan persaingan menurut saya akan tambah ketat, tidak mudah. Dulu saya gak cita-cita jadi DPR, Pak Hatta yang minta waktu itu agak mudah maju. Pan dari 2% dapat 8%. Ya. Itu kita kalau bantu 5.000 orang senang. 5.000 aja Pak, itu senang. Kalau sekarang Mas Eko gimana Mas Eko? Gak jawab kata ampun ya. Nah, salah jawabnya gimana cara dulu ya? Sampai teler-teler ada di dalamnya. Tentu yang akan datang tambah tidak mudah lagi. Oleh karena itu saya mengajak ayo jangan menghabiskan energi kita kepada pikiran yang tak perlu. Pikiran tenaga kita diperlukan untuk membangun, memajukan partai kita. Ya, saya mengajak kita kompak dan memang tidak ada waktu untuk leha-leha. Tidak ada waktu bagi kita menurut saya itu untuk santai. Nah, oleh karena itu setelahnya kita akan lanjut. Saya berharap dalam 6 bulan, karena terus terang kita harus akui mesin partai kita ini kalah dengan mesin partai lain. Mesin partai kita dibanding PD Perjuangan, dibanding Golkar kita kalah. Oleh karena itu kita akan lakukan dalam 6 bulan ini sampai ke anak ranting, bukan desa tapi anak ranting. Harus kita dalam 6 bulan itu selesai. Dan semalam saya diskusi dengan Pak Iran, mana Pak Iran? Ya. Pak Iran. Itu padahal bagus sekali bisa kita kasih contoh. Kita bisa contoh menurut saya. Apa itu Pak Iran? Merubah cara merekrut kader baru, sehingga berhasil dan bukti juga hasilnya nyata. Berubah. Kalau dulu misalnya yang menjadi pengurus seadanya, Pak Diren bisa berubah, bisa membalik arah, merekrut orang-orang yang hebat. Dari 2 kita punya DPR provinsi, sekarang menjadi 4. Dari kosong kita punya DPR RI, sekarang menjadi 1. Dan bukan ranking terakhir, kalau saya nggak salah ranking keempat. Berhasil. Begitu juga Kalimantan Selatan.
Dulu 1, sekarang berapa DPR? 3. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian Kalimantan Timur, mana Kalimantan Timur ada? Nah, Kalimantan Timur alhamdulillah berhasil mempertahankan kursi. Kalimantan Timur dari 0 menjadi 1 kursi. Alhamdulillah. Jadi Kaltim tambah 1 ke atas yang tadinya nggak ada, Kalteng yang tadinya nggak ada dapat 1. Kalimantan Selatan dari 1 menjadi 3. Jadi kalau kita benar Pak Dirjen protes malam, harusnya Kalteng Pak Kalimantan disebut Pak Ketum. Kenapa? Dari 44 kursi, naik 4 itu Kalimantan yang naik. Betul. Kalteng 1, Kaltim 1, Kalsel 24. Nah, ya, yang terpuruk Sumatera, yang terpuruk. Sumatera kurang berapa? Kurang berapa? Sumsel kurang 1, Riau kurang 1, Sumbar kurang 1, Sumut kurang 1, 4 kurangnya. Nah, Kepri 1,5, apakah Sumatera 1,5? Jadi letak nggak berprestasi juga. Punya gubernur cuma 1 ya. DKI tambah rekor. Jawa Barat tambah, Jawa Tengah tambah 3 dari 0 ya. Jawa Timur tetap, mestinya sih tambah 1. Sulawesi, Sumbar, oh ya Sumbar tambah 1. Ada yang bilang tak? Oh hilang 1 Sumatera. Sumatera yang mana? Tapi nanti kita kan ada teman kita sama Ali kan. Nah itu saudara agar kita bilang baru lagi kan. Untuk menyelesaikan konsolidasi mengenai partai kita, dan setelah 6 bulan untuk sampai 5 tahun memang harus tiap hari konsolidasi, tiap hari. Jadi paham saja, tiap hari. Dan karena tidak mungkin kerja pendek maksudnya, dan kita punya keputusan karena yang lain ya kan kita udah kelihatan ketua partai ya, yang lain usku yang lain usku ya, dan biasanya malah turun, jadi itu kita manfaatkan. Saudara-saudara, kalau sekarang kita berhasil naik signifikan, insya Allah nanti 2029 kita bisa membuktikan akan membangun. Jangan bilang nggak bisa dulu. Apa bedanya kita sama yang lain? Jangan bersalah saya ini nggak, jangan sombong. Apa beda kita? Orang yang bisa kerja itu kerja, kita bisa lebih kerja keras. Yang lain sehat, kita lebih sehat sama. Jadi saya meyakini sekurang-kurangnya kita harus bisa nomor 4 2029. Kok tepuk tangannya nggak semangat tuh? Kita harus kasih semangat, ada tamu-tamu kita di sini. Biar kita bertertarik sama Pak maksudnya. Ada? Pan? Yuk kebiasaan. Jadi terus terang saya sudah rasa ada di sini ya, apakah akan baik. Saya sering diajak Pak Jokowi. Nah 2 hari, karena saya banyak nanya, saya diskusi saya, Pak, benar sebenarnya Jawa Tengah itu kok bisa berbalik benar? Apa yang terjadi? Nah, dikasih rahasianya. Kalau saya cerita di sini, ya.
Pak, ini kan Bapak Oktober selesai. Tapi kok itu kata Kompas di Bank Kompas itu masih 89 anunya. Gimana Pak? Dikasih juga saya. Jadi saudara-saudara, maksud saya, ilmunya kita digunakan. Ilmu untuk meningkatkan elektoral. Apa itu ada semua. Tinggal nanti kalau muslim. Insya Allah saudara kita ini sekarang pada ini para medali, insya Allah siap betul, sangat siap untuk menghadapi 2029. Jadi siap-siap aja kalau 3 nomor 4 nanti kita sama. Tapi yang rekor bisa diberitakan. Nah, oleh karena sekali saudara, kita sengaja dan pikir-pikir yang baik. Dan kita juga rubah cara pandang kita. Mental menang beda sama mental kalah. Beda sekali. Kalau mentalnya kalah itu cuma sampai itu mental kalah. Orang kalau berteman sama yang kalah, paham itu kan? Paham kan? Orang yang berteman sama yang kalah itu kerja pasti mau nggak ada benar. Karena dia sama yang kalah. Dia sudah tidak dalam dan baru. Nah kita harus berubah dan berada jadi yang benar. Kalau yang benar itu optimis, bisa aja, bisa gitu. Ngatur kita. Ngatur ikut mengendalikan. Nah itu negara seperti Pak Mudi. Tapi kalau mau mendukung lama-lama Pak tertua sakit sama marah-marahnya kan. Dan kalau marah-marah kreatif. Betul kan? Tapi kalau marah-marah pasti mati bisa. Nah kita betul. Ya. Termasuk nanti cara kita apa namanya brand udah tahu ideologi tetap nggak bergeser, tetapi cara kita berjuang disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Gitu. Ya, saya pikirkan betul. Memang pandemi harus ngetop. Harus ngetop. Ya. Ibarat musik itu musik pop. Karena di situ pasar paling besar. Pasar paling besar. Kalau kita pakai sorban, pakai jamur itu juga bagus. Kan kita terbatas. Terbatas, ya kan? Ya itu kalau perbankan itu kan ada bank mandiri, ada bank BNI, ada bank apa ya? Ada bank ini macam-macam kan? Nah kita pasar itu. Kalau pasarnya sedikit Pak, orang sedikit kan? Bank saya ada, bank saya mandiri udah. Apa lagi? Kalau bank saya itu gimana nasabahnya? Terbatas apa banyak? Terbatas apa nggak banyak? Nah kita langsung kita pilih saudara pasarnya luas yang besar, disesuaikanlah caranya metode apa namanya itu kerjanya. Begitu juga nanti orang-orang yang tampil, orang-orang yang tampil juga yang top itu. Nah, oleh karena itu saya minta teman-teman semua DPD yang bertanya agenda acara-acara kita pun harus disesuaikan. Misalnya ya, kabupaten DPD harus mulai akrab dengan agenda acara-acara SMA, anak SMA. Betul. Karena SMA kelas 1 hari ini dari pasar besar. Harus mulai akrab dengan para remaja. Harus kita nanti bahas sama saudara. Itulah yang ingin saya sampaikan, dan sesuai kita juga Pak Ahmad Ali, Pak ini logonya itu matahari. Matahari itu
memberikan kasih sayang kepada siapa saja. Matahari itu nggak pernah beda-bedakan. Dengan seluruh latar belakang seluruh background, dan kita memberikan kasih sayang, perhatian, cinta yang sama. Itulah partai kita, Partai Amanat Nasional. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas semua jerih payah, keringat waktu, dana, perjuangan saudara-saudaraku, mulai dari ranting, cabang, seluruh pengurus DPD, caleg-caleg yang lolos maupun yang tidak lolos, yang berkecil hati kalau belum lolos, Intan, gak usah sedih, nanti insya Allah dapat yang lebih baik. Jadi Intan ini kita fokus juga, gak usah khawatir, Pak Prabowo aja kan 4 kali baru menang. Iya kan? Nah, jadi nggak usah hati saudara yoga sama jadi memiliki mana. Tapi dan mungkin doang dan sana saya sedih lagi. Kalau yoga sedih cuma 1 hari. Nah, atas kerjaan rekomendasi. Kemudian ini menjadi ladang perjuangan bagi kita untuk memperjuangkan ideologi cita-cita yang kita sepakati bersama-sama. Wan semangat sekali, terima kasih ya. Itu kalau berhubungan begitu ada waktu juga. Ketika dia sambutan, saya dibuat di pantun, saya akan baca pantun. Ini Pak Ridho yang buat di pantun. Berlayar ke seberang memakai sampan. Sampan ditambah di kota Pasaman. Mari bergandeng tangan membesarkan pan, meraih kejayaan dan menang bersama. Darah melaju cantiknya setengah mati. Kader PAN bekerja sepenuh hati. Mari bersama rakyat membangun negeri. Saya kira demikian, saudara. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita semuanya. Berkata, kader PAN, kader PAN, kader PAN, kader PAN. Jadilah matahari. Matahari selalu menyinari. Matahari selalu memberi. Matahari tidak pernah membeda-bedakan siapapun di antara kita. Jadilah matahari, matahari tidak pernah ingkar janji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.